Tuhan, selamat malam Tante Nila, selamat malam Bu Pendeta Jen, Bapak Pendeta Masri, keluarga Sekina semuanya. Ada haleluya? Duh lemes, sekali lagi nih. Ada haleluya? Amin? Amin. Saya undang semua untuk bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan, kita akan masuk hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Malam ini kami diberikan semangat untuk beribadah kepadamu. Amin. Kami bersyukur Tuhan, setiap ada kekuatan yang baru, kami boleh pergunakan itu untuk memuliakan namamu. Amin. Kami satukan hati dan pikiran kami pada malam ini dalam satu roh yang kudus. Haleluya. Menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, Haleluya. mendengarkan suara Tuhan melalui firman-Mu Tuhan. Amin. Kami mau lakukan ibadah kami dengan sungguh-sungguh. Karena kami tahu Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Dan Tuhan memberkati kami semua. Sehingga ada suasana surgawi, ada sukacita surgawi di tempat ini ya Tuhan. Kami boleh bersorak-sorai bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan ibadah pada malam ini. Dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Di dalam kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Yang boleh mengurapi setiap pujian kami, yang boleh mengurapi firman-Mu ketika firman itu dibentangkan, yang boleh mengurapi kami semua. Amin. Yang hadir, yang rindu diberkati Tuhan. Biar kami mengalami Tuhan dalam hidup kami. Kami boleh mengalami pembaharuan di dalam iman kami kepadamu ya Bapa. Sehingga cinta kami semakin bertambah-tambah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi Bapak Jaka dan tim singer yang akan memimpin puji-pujian. Urapi pemusik Tuhan, dari yang termuda sampai yang tertua. Tuhan berkati, ada kesatuan roh yang luar biasa. Maka puji-pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Amen. Oh Tuhan, sorak-sorai boleh kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Menjadi satu dupa yang harum di hadapan-Mu. Urapi pengatur LCD sound system, urapi kolektan penyambut tamu dan hamba-Mu, Bapak Pendeta Masri dan Ibu Jen Tuhan. Kami bersuka cita Tuhan, Engkau mengirim hamba-Mu, membawa pesan-Mu, membawa nasihat-Mu yang malam ini boleh disampaikan kepada kami. Kalau ada kuasa kegelapan, si setan yang tidak senang kami beribadah dan ingin mengganggu kami, membuat kami ngantuk, di dalam nama Yesus kami patahkan kuasa-kuasa yang bukan dari Tuhan. Kami usir keluar di dalam nama Yesus segala kuasa yang bukan daripada Tuhan. Biar hanya Roh Kudus yang melayang-layang di tengah-tengah ibadah kami. Roh Kudus bekerja dengan cara-Mu yang ajaib. Teman-teman kami yang masih dalam perjalanan, Tuhan lindungi sampai di tempat ini dengan selamat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami buka ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk, selamat menikmati berkat Tuhan. Masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau nyatakan hanya Tuhan yang layak terima pujian. Haleluya Yesus. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka.
pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Haleluya Tuhan, kami sembah Engkau Tuhan. Kita mau sambung pujian kita. Kita nyatakan bahwa Tuhan Yesus itu baik. Kita mau bersyukur bagi-Mu Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah
Tuhan, kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. 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 Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, amin. Kita mau sambung terus ya, biar semangat. Kita mau nyatakan bahwa Tuhan itu pilihan kita, amin. Kita udah dipilih sama Dia dan kita memilih Dia, amin. Amin. Go. Tuhan yang
dekatkan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tuntun kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Salah ya. Kolekte. Kita akan memberikan persembahan yang pertama nanti dengan kasih Kristus Bapak Aiguan akan pimpin dalam doa. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Haleluya, haleluya. Terima kasih, puji syukur kami naikkan kepada Tuhan. Hingga di pertengahan ibadah kami ini Tuhan. Kami percaya Engkau menyertai kami, Engkau hadir di sini. Melawat kami, menjamah setiap kami yang hadir pada malam hari ini Tuhan. Bersyukur, terima kasih kami telah naikkan pujian di hadirat-Mu Tuhan. Kalau sebentar kami akan memberikan persembahan kami. Yang pertama, Tuhan tolong memberkati semua kami yang telah memberi dengan segala puji syukur dan ucapan sukacita kami kepada Tuhan, bahwa apa yang telah kami terima dari-Mu kami kembalikan sebagian untuk pekerjaan-Mu. Terima kasih berkat yang melimpah bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kami tim pelayan mimbar akan memuji Tuhan. Persembahan pertama dijalankan. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku.
kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Benar Tuhan, karena salib-Mu kami hidup. Karena salib-Mu kami menang Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan diri kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau yang berkuasa atas hidup kami. Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau sudah menebus kami. Haleluya. Sehingga kami boleh jadi pemenang Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan buat waktu yang Kau berikan Tuhan. Terima kasih Tuhan kami boleh memuji, Terima besarkan kasih. nama-Mu Tuhan. Haleluya. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Bapa. Berfirmanlah Tuhan. Ajar kami, tegur kami Bapa. Kau pakai lidah bibir Bapak Pendeta Masri Haleluya. untuk menyampaikan berita kerajaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau duduk diam Tuhan. Kami mau siapkan hati kami Tuhan. Haleluya. Untuk mendengarkan firman-Mu Bapa. Berfirmanlah bagi kami Tuhan. Kami siap mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Senang sekali berada di sini ya. Terakhir mungkin saya berkhotbah di sini tahun 2017. Kalau era itu saya
sering di kaum pria, di umum ya di sini ya sering ya berulang-ulang kali gitu ya. Tapi di sini saya melihat sesuatu yang baru. Semangat yang baru dari keluarga muda, ini luar biasa. Saya yakin dan percaya ada sesuatu yang Tuhan ingin kerjakan bagi keluarga muda di tempat ini untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Amin. Karena Tuhan akan cari yang potensi ya, Tuhan akan cari teruna-teruna. Orang-orang yang terlatih. Puji Tuhan. Terima kasih atas pimpinan yang sudah memberikan kesempatan bagi saya. Dan saya lihat dari awal, ini tidak main-main ini. Begitu meminta saya untuk menyediakan waktu, mulai dikasih temanya, mulai dibikin slayernya dan lain sebagainya. Bagi saya ini sangat berkesan gitu kan. Berarti ibadah ini bukan ibadah yang sembarangan, bukan ibadah yang asal jadi, tetapi ibadah yang ditata, saudara-saudara ya. Kita ingat saudara-saudara di zaman perjanjian lama, ibadah yang ditata, saudara-saudara sama seperti zaman Salomo, pada waktu pentakbisan bait Allah, segala sesuatu dilatih dengan baik. Semua dipersiapkan dengan baik. Ini dipersiapkan, ini dipersiapkan, ini dipersiapkan. Kemudian mereka menyanyi bagi Tuhan. Apa yang terjadi? Kemuliaan Tuhan turun. Amin. Kemuliaan Tuhan turun. Artinya saudara-saudara kalau zaman sekarang, kalau kita rasa ibadah kita dihadiri oleh Tuhan. Tuhan hadir di tengah-tengah kita beribadah. Artinya korban persembahan kita saudara-saudara layak bagi Tuhan. Amin. Layak bagi Tuhan. Tuhan hadir. Berarti pujian penyembahan kita saudara-saudara. Tuhan bakar habis. Dan baunya menyenangkan hati Tuhan. Puji Tuhan ya. Terima kasih ya. Langsung saja saudara-saudara ke tema kita ya. Ke tema kita yaitu Yohanes 1 ayat yang ke-12 ya. Kalau tema yang lalu mungkin Yesus jadi manusia, Allah jadi manusia. Wah urayanya panjang itu. Allah jadi manusia saudara-saudara ya. Dia jadi penebus. Kalau dia tetap Allah, saudara-saudara dia datang ke dunia nggak bisa mati-mati itu saudara-saudara. Nggak akan ada yang bisa membunuh Yesus. Nggak ada yang bisa mengintimidasi Yesus. Kalau dia tetap Allah. Oleh sebab itu dia harus jadi manusia. Kalau dia jadi manusia apa? Dia menjadi korban penebusan. Kalau dia jadi korban berarti ada keselamatan bagi kita. Amin. Nah, karena keselamatan yang sudah Tuhan siapkan bagi kita, oleh sebab itu di sini dikatakan dalam Yohanes 1 ya, Yohanes 1 ayat yang ke-12 ya, dalam konteks keselamatan itu sudah Tuhan persiapkan bagi kita kan? Keselamatan Tuhan sudah siapkan. Tuhan sudah adakan bagi kita. Oleh sebab itu dikatakan kita baca bersama-sama. 2, 3. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi Tuhan sudah siapkan keselamatan itu, Tuhan sudah adakan. Jadi siapa yang menerimanya, siapa yang menghargai keselamatan itu, diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saya akan bandingkan dengan The Amplified Bible. Ya, saya sudah kirimkan di sana. Iya. But to as many as did receive and welcome him, he gave the authority. Authority itu dalam kurung power, privilege, right. Kemudian, to become the children of God, that is, to those who believe in, adhere to, trust in, and rely on his name. Jadi dikatakan begini ya, seberapa banyak yang sungguh menerimanya, karena dipakai di situ, and welcome dan menyambutnya, ya, ia memberikan authority, ia memberikan otoritas. Dia memberikan kuasa, otoritas di situ diterjemahkan power, kuasa, privilege yaitu hak istimewa, ya. Kemudian dikatakan lagi hak gitu. Tapi kita lihat aja 2 poin ya, diberikan otoritas dan hak istimewa. Luar biasa.
otoritas dan hak istimewa. Saudara kalau lihat polisi di jalan ya, walaupun dia kecil misalnya kan, dia menghentikan truk yang gede, besar. Truknya bisa berhenti. Karena apa? Supirnya melihat bajunya nih. Ya. Yang waktu lalu terjadi perubahan. Yang satpam aja kita lihat, kayak polisi nih. Kita udah takut saudara-saudara. Ya kan? Ya. Padahal satpam saudara-saudara. Tapi memang terjadi seperti itu saudara-saudara. Itu otoritas namanya. Ya, itu otoritas. Baru lihat seragamnya aja, kita udah takut gitu. Ya. Nah, Tuhan memberikan authority, memberikan otoritas kepada orang percaya, kemudian memberikan hak istimewa, ya, to become the children of God, ya, untuk menjadi anak-anak Allah. Those who believe in. Jadi bagi mereka yang percaya, yang percaya di sini dikatakan adhere, yaitu mentaati. Ya, taat. Percaya, rely on, itu yang mengandalkan. Nah, oleh sebab itu saya akan membatasi di sini, saudara-saudara, kita diberikan hak istimewa, ya, menjadi anak-anak Allah. Diberi hak istimewa. Oleh sebab itu saya akan melihat di dalam Yohanes 5 akan bicara mengenai 7 keistimewaan kita berada di dalam Kristus. Karena dia memberikan hak istimewa, maka saya perhatikan ada 7 keistimewaan saudara-saudara di dalam konteks Yohanes pasal yang ke-15, ya. Saya buka Yohanes pasal yang ke-15. Yohanes 15 mulai ayat yang ke-9. Ya, saya bacakan sampai ayat 16. Yohanes 15 ayat 9 sampai ayat yang ke-16. Saya bacakan ya, saya bacakan seluruhnya dulu. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Ayat 15. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat. Karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah aku dengar dari Bapakku. Ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Saudara, kita lihat keistimewaan yang pertama, kita lihat di dalam ayat yang ke-10. Jikalau kamu menuruti perintahku, seperti dikatakan tadi kan, yang taat ya. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal dalam kasih-Ku. Kita tinggal dalam kasih Tuhan. Kita hidup dalam kasih Tuhan. Keistimewaan pertama, kita tinggal dalam kasih Tuhan. Saudara, waktu lalu saya melihat seorang Palestina, namanya Samer Muhammad, saudara-saudara. Dia menjadi seorang Kristen dan dia bersaksi tentang kuasa Tuhan. Tapi satu waktu dia ketemu dengan orang Israel di satu tempat, saudara-saudara. Kemudian orang Israel perkenalkan, saya orang Yahudi, tapi sudah percaya Yesus. Sudah percaya Yesus. Tapi Samer pada saat itu belum tuntas rupanya. Dia seorang Palestina, tetapi dia besar di Libanon. Masih ada dendam. Masih ada dendam.
Ya, tapi kasih mulai bekerja, saudara-saudara. Kasih itu mulai bekerja. Orang Yahudi ini bilang begini, maafkan bangsa kami. Saya lupa tadi ya, kasih gambarnya. Kalau boleh saat ini orang Yahudi bilang, saya adalah orang yang percaya kepada Yesus. Anda juga sudah percaya kepada Yesus. Mohon izinkan kami membasuh kakimu. Waduh. Yahudi ini menawarkan itu, sudah. Mohon kami membasuh kakimu. Saya melihat di satu gambar dia membasuh kaki. Disitulah si Samer mengambil kesimpulan. Arab dan Israel tidak bisa bersatu. Arab Israel sudah tidak akan bisa. PBB dan siapapun, kelompok manapun tidak bisa memperdamaikan dia. Hanya kasih Yesus yang bisa memperdamaikan antara Israel dan negara-negara yang ada di sekitarnya. Cuma kasih Yesus. Saudara bisa lihat kekuatan kasih itu. Sampai sekarang Samer Muhammad ini bersaksi terus. Cuma kasih Tuhan, cuma kasih Tuhan. Dia seorang Palestina tapi pendeta. Cuma kasih Tuhan, cuma kasih Tuhan. Dan benar, memang Alkitab bilang seperti itu. Ya, saya tidak akan bicara panjang, tetapi ujung perang dari ini, saudara-saudara, Tuhan akan memperlihatkan dirinya. Tuhan akan menunjukkan dialah satu-satunya juru selamat. Dia tunjukkan kepada orang Israel, dia tunjukkan kepada orang Mesir, dia tunjukkan kepada orang Asyur. Di dalam Yesaya pasal yang ke-19, saya tidak uraikan di sana, tetapi di situ ada nubuatan bahwa ini bangsa akan percaya kepada Tuhan. Mesir, Asyur, Israel yang ketiga, saudara-saudara, ya, mereka akan percaya kepada Tuhan. Dan yang memperdamaikan hanya kasih Yesus, tidak ada lain. Jadi kita bersyukur kalau kita tinggal di dalam kasih. Amin. Kuatnya kasih itu ya, cepat saja ya. Kemudian yang kedua, semuanya itu ayat 11, kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Jadi keistimewaan yang kedua adalah kita menerima sukacita yang penuh. Saya ingat Rasul Paulus, saudara-saudara, waktu menulis di suratan Filipi, dia tulis dari penjara itu. Biasa kan orang kalau tulis di penjara, di sini saya kekurangan gizi, di sini banyak nyamuk, di sini makanan nggak enak gitu. Tapi Paulus tulis apa? Bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. 16 kali Paulus berkata bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Jadi saudara-saudara yang kekasih, saudara-saudara, kita melihat di sini bahwa sukacita daripada Tuhan ya tidak terganggu dengan keadaan lingkungan. Saudara di kantor, saudara-saudara stres berat mungkin. Banyak gesekan dan lain sebagainya. Mengatasi atasan yang susah, mengatasi bawahan juga susah. Tapi kalau sukacita Tuhan itu mengalir dalam hidupmu, engkau akan tetap survive. Amin. Sukacita Tuhan itu membuat kita semangat, saudara-saudara. Membuat kita berapi-api. Semangat. Ya, makanan sederhana cuma sayur mungkin dengan kuah bening. Tapi ada sukacita Tuhan. Oh, tidak bisa terkalahkan itu. Ya, Alkitab bilang, Yesus katakan sukacita itu menjadi penuh. Kita bersyukur cuma orang Kristen yang dikasih sukacita penuh. Orang lain boleh bahagia, happy beda dengan joy, saudara-saudara ya. Bahagia semua bisa alami bahagia, saudara-saudara. Bahagia. Sementara, tapi kalau joy ini, sukacita ini, dia bekerja dari dalam. Amin. Sukacita menjadi penuh. Haleluya. Kemudian yang berikut, saudara-saudara, ayat yang ke-14. Kamu adalah sahabatku, ya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Hamba tidak tahu apa yang akan diperbuat oleh tuannya.
Tetapi aku menyebut kamu sahabat karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Saudara, kita menjadi sahabat Kristus. Wah, luar biasa, saudara-saudara. Kalau perjanjian lama, saudara-saudara, perjanjian lama nih. Umat Israel mau ketemu dengan Tuhan, ketakutan. Takut dia. Mau ketemu dengan Tuhan, takut. Gak usah. Musa, kamu aja. Kalau kami ketemu dengan Tuhan, mati kami. Takut. Ya, Israel takut sekali ketemu dengan Tuhan. Mau lihat kemuliaan, takut. Tapi kok kita di sini disebut sahabat? Wah, luar biasa. Kita sahabat, kita teman. Kita teman, saudara-saudara. Ya. Kalau kita baca dalam Ibrani 10 ayat 19, coba boleh ditampilkan ya, Ibrani 10 ayat 19. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Oh, rupanya orang percaya seperti hari ini, saudara-saudara, kita menikmati hadirat Tuhan. Karena apa? Karena ada darah Yesus yang melayakkan kita. Amin. Ya, kalau orang zaman dulu perjanjian lama ketakutan. Tetapi kita oleh darah Yesus kita boleh menghampiri takhta kasih karunia Tuhan. Saudara, kalau kita dalam masalah atau sesuatu yang kita tidak bisa atasi dalam kehidupan ini, ya kita ngomong aja dengan Tuhan. Kan di dalam Filipi 4 ayat 6, coba ditampilkan. Filipi 4 ayat 6. Filipi 4 ayat 6. Ya, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nyatakan aja. Khawatir boleh ada, saudara-saudara. Khawatir boleh saja. Ya, khawatir boleh saja. Enggak ada orang yang tidak pernah khawatir. Tapi kita punya kesempatan, kita punya hak istimewa. Kita datang di hadapan Tuhan, kemudian kita nyatakan. Saya seringkali begitu, saudara-saudara. Ya, di mana-mana saya bercerita dengan Tuhan. Tuhan, Engkau baik, Engkau luar biasa. Tuhan, Engkau hebat. Tuhan, saya sedang dalam masalah ini loh. Ya, ini kan kita sahabat. Kita bukan hamba. Ya, kalau Roh sudah bekerja, saya merasa ini ada urapan nih bekerja. Ya, saya ngomong. Saudara, lakukan itu, saudara. Dia sahabat. Ya, ini hak istimewa kita. Kita menghampiri takhta kasih karunia. Kenapa kita boleh menghampiri takhta kasih karunia? Karena kita disucikan oleh darah anak domba Allah. Ya, kalau kita tidak disucikan oleh darah anak domba Allah, kita tidak berlayak, saudara-saudara. Tetapi karena kita disucikan oleh darah anak domba Allah, kita berlayak dan kemudian kita menghadap takhta kasih karunia. Ngomong aja, nyatakan aja. Sampaikan saja kepada Tuhan. Tuhan, perusahaan saya perlu ditolong. Tuhan, anak saya dalam kebutuhan. Tuhan, saya cuma mau bersuka cita di dalam Engkau. Tuhan, saya cuma mau bersyukur aja. Sampaikan, saudara-saudara. Karena dia sahabat. Amin. Haleluya. Kita punya pengalaman seperti itu. Kalau dalam penyembahan, saudara-saudara. Dalam high praise dan pujian yang tinggi. Kita sudah masuk ke ruang Maha Kudus. Kita bukan lagi hamba, tetapi kita adalah sahabat. Amin. Saudara bercakap-cakap dengan indahnya dengan Tuhan. Saudara dipimpin oleh Roh. Saudara menyatakan keagungannya, menyatakan puji-pujian. Wah, luar biasa. Itu pengalaman luar biasa, saudara. Tapi gereja Tuhan harus sampai ke sana nanti. Memang harus. Ya, harus. Kita menjadi sahabat. Ya, sahabat. Nah, kalau sahabat, saudara-saudara,
Dia menyampaikan rahasia-rahasia. Saudara memberitahukan rahasia saudara kepada sahabat itu, Yesus juga memberitahukan sesuatu yang rahasia. Dia akan kasih tahu, ini dunia sedang begini-begini loh. Ya, dunia sedang seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Waktu lalu terjadi COVID, saudara-saudara. Tapi firman Allah kasih tahu, kalau umatku merendahkan diri, berdoa mencari wajahku, wow. Berarti yang Tuhan dengar cuma umat Tuhan. Amin. Haleluya. Tuhan kasih tahu saudara-saudara. Kalau umatku datang merendahkan diri mencari wajahku. Oh bukan orang lain, bukan kelompok lain saudara-saudara. Kalau umat Tuhan, umat yang ditebus, umat yang percaya, umat yang memuji Tuhan. Kalau dia datang merendahkan diri, aku akan dengar doanya. Haleluya. Itu hak istimewa kita. Amin. Jadi Tuhan beritahukan ya. Jadi kalau dia sebagai sahabat, saudara-saudara, dia memberitahukan rahasia-rahasia ke depan. Haleluya. Yang berikut saudara-saudara, ya, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Jadi kita bukan lagi hamba ya, tetapi adalah sahabat. Kalau hamba saudara-saudara kita nggak tahu apa-apa. Tidak ada hak apa-apa kalau hamba. Kemudian yang kelima, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Saudara kita lihat di sini Tuhan yang berinisiatif untuk memilih kita dan menetapkan kita. Ini inisiatif dari Tuhan. Awalnya memang begitu saudara-saudara. Kenapa Tuhan yang memilih kita? Kenapa Tuhan yang mencari kita? Karena kita terhilang. Ya. Kita terhilang. Oleh sebab itu kalau kita yang hilang cari Tuhan, enggak ketemu-ketemu saudara-saudara. Tetapi kalau Tuhan yang cari kita, Tuhan yang tetapkan kita, saudara-saudara, pasti akan terjadi. Oleh sebab itu kita lihat di sini, Tuhan mengambil inisiasi, dia mengambil inisiatif untuk apa? Untuk memilih kita, menetapkan kita supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, ya, dan buahmu itu tetap, saudara-saudara. Banyak orang Kristen mungkin kadang-kala juga sulit dipercaya. Ini banyak saingan, tetapi kok Tuhan bisa percayakan megang perusahaan ini dan lain sebagainya. Ada yang mungkin sekolahnya nggak terlalu tinggi, tapi kok dia dipercayakan, anak-anak Tuhan dipercayakan dan lain sebagainya. Ya, ini memang kuasa Tuhan, saudara-saudara. Ya, memang kuasa Tuhan yang berlaku, saudara-saudara. Coba saudara lihat murid-murid Tuhan. Waktu mau tangkap ikan sudah siang hari. Ya, waktu untuk timing yang sangat mustahil. Tangkap ikan di siang hari. Tapi Tuhan bilang, tebarkanlah jalamu. Ya, tebarkanlah jalamu. Jadi di situasi yang tidak memungkinkan, saudara-saudara, anak-anak Tuhan bisa dipercayakan untuk mendapatkan sesuatu. Karena ditetapkan oleh Tuhan, dipercaya oleh Tuhan. Ya, dipercaya oleh Tuhan. Kemudian di sini kita melihat supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Saya berkali-kali mengatakan pada umat yang ada di Jakarta, ya, bahwa gereja Tuhan di akhir zaman dia akan berjalan dalam kemuliaan. Ya. Karena fokus Tuhan untuk akhir zaman bukan COVID, bukan antikris, bukan peperangan. Fokus Tuhan untuk akhir zaman adalah gereja Tuhan. Kenapa gereja Tuhan jadi fokus? Karena ini gereja Tuhan ditebus oleh Tuhan. Amin.
dibayar oleh Tuhan dengan harga yang mahal. Oleh sebab itu, saudara-saudara, gereja Tuhan di akhir zaman, dia akan berjalan dalam kemuliaan. Saudara, saya melihat di sini sebelum antikris datang ya untuk memerintah, kita akan masuk kepada kegerakan rohani yang besar. Gerakan rohani yang besar itu dulu. Ya. Kalau antikris sudah memerintah, kegerakan rohani sudah habis. Orang percaya sudah disingkirkan oleh Roh Kudus. Ya, sudah disingkirkan. Nah, oleh sebab itu saat ini kita sedang menuju ke sana. Kita gereja yang menang, gereja yang penuh dengan kuasa, gereja yang penuh dengan Roh Kudus, dia mau menghasilkan buah. Ya, ada banyak kesaksian saudara-saudara dari Samir Muhammad bilang, waduh di Iran orang-orang yang bertobat datang kepada Yesus banyak sekali berbondong-bondong. Mereka membandingkan, oh ajarannya menyesatkan, ajarannya cuma membunuh, kekerasan, kebencian dan lain sebagainya. Dia baca ajaran Yesus, ajaran yang penuh kasih, banyak yang bertobat. Ya, jadi memang perang untuk saat ini memang fokusnya ke sana. Fokusnya beriringan dengan kegerakan rohani yang besar di akhir zaman ini. Ya, orang percaya dia akan berjalan dalam kemuliaan Tuhan. Ya, bahkan dikatakan saudara-saudara dalam Maliaki 3 ayat 17, nanti mungkin satu waktu saya akan terangkan itu, saudara-saudara. Bahwa kita disebut jewel, engkau permataku. Kemudian Tuhan terang-terangan, Tuhan bela terang-terangan. Anak-anak Tuhan, Tuhan bela dengan terang-terangan. Ini anak Tuhan. Ini ketebusan darahku. Tuhan bela dia, Tuhan bela. Mungkin doa-doanya saudara-saudara, ya, kalau dia berdoa orang sakit pasti sembuh, dia berdoa orang lumpuh pasti berjalan dan sebagainya. Satu waktu sudah dikatakan, Tuhan akan terang-terangan. Dia akan bicara terang-terangan. Jadi Tuhan fokus dengan kita saudara-saudara, supaya menghasilkan buah. Oh luar biasa, amin. Saudara ingin masuk ya ke gerakan rohani yang besar itu ya. Ini luar biasa saudara-saudara. Ya, ini bagian terakhir. Ya, di sini dikatakan, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Wow, ada hubungan lagi dengan meminta saudara-saudara. Ya, ditetapkan untuk menghasilkan buah dan kemudian kalau kita meminta katanya akan diberikan kepada ini hak istimewa orang percaya. Oleh sebab itu saudara-saudara hari ini mari kita naikkan syukur kepada Tuhan. Kita dipilih oleh Tuhan. Kita menerimanya dan diberi hak istimewa. Kita bersyukur, terima kasih Tuhan, hak istimewa yang kau berikan. Otoritas yang kau berikan. Waktu lalu ada anak di Manado saudara-saudara. Saya tahu, keluarganya saya tahu. Nah dulu mungkin keluarganya main-main dengan kuasa gelap. Ini anaknya dalam keadaan diganggu. Saya doa begini, ikuti doa saya. Ampuni dosa saya Tuhan. Yesus engkau juru selamat, ampuni dosa saya. Yesus engkau juru selamat, ampuni dosa saya. Dosa orang tua saya. Kalau dia sudah mengaku begitu, dia punya hak istimewa. Dia mengaku. Nah, dalam nama Tuhan Yesus, hei engkau jahat. Jangan ganggu dia lagi. Jangan ganggu. Saya patahkan kuasa. Ini anak ini milik Kristus. Ya, saya katakan seperti itu, saudara-saudara. Nah, sampai saat ini dia nggak telepon lagi, berarti dia sudah mengalami perubahan. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, inilah hak kita, saudara-saudara. Hak istimewa yang Tuhan berikan kepada kita. Diberikan otoritas, diberikan kuasa menjadi anak-anak Allah. Nah, oleh sebab itu, mari saat ini kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan baik, Tuhan luar biasa. Kita agungkan dia, kita rasakan kehadirannya di sini. Supaya kita rasakan lawatan Tuhan, pemulihan daripada Tuhan. Saya undang kita berdiri. Kita nyanyikan pujian tadi, Bapa kau mendengar seruan hatiku.
Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu. Bapa mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu. Bapa, ku kan tenang bersama-Mu. Bapa, ku kan tenang bersama-Mu. Bapa, haleluya. Mengalir kuasa-Mu di tempat ini. Oh, terima kasih Tuhan. Engkau memberikan hak istimewa bagi kami. Engkau memberikan otoritas bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sehingga kami bukan lagi hamba, kami adalah sahabat. Kami akan ceritakan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib. Kami tidak malu bercerita kepadamu Tuhan. Kami tidak malu mengungkapkan keperluan kami saat ini. Sampaikan sesuatu. Katakan terima kasih Tuhan. Katakan terima kasih Yesus. Katakan terima kasih. Engkau baik, Engkau luar biasa, Engkau ajaib. Mengalir kuasa-Mu bagi kami di sini Tuhan. Mengalir kuasa-Mu Tuhan bagi umat-Mu, bagi keluarga muda Shekinah. Mengalir kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Kami mau bersyukur karena Kau hebat, Kau lihat. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur. Sampaikan ekspresi syukur-Mu. Sampaikan ekspresi syukur kepada Tuhan. Ada kasih setia Tuhan di dalam hidup. Ku bersyukur. Kasih setiamu di dalam hidup.
dengan syukur kami. Terima kasih Tuhan. Oh, dengan bersyukur hadirat-Mu ada di sini. Kuasa-Mu melawat kami. Roh-Mu ada di sini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur Bapa. Ibu Jane akan berdoa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Sahabat kami, Engkau tahu setiap kemampuan kami masing-masing. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tetapi biarlah Roh Allah terus bekerja di dalam hidup kami. Dan biarlah Tuhan tambahkan iman percaya kami, supaya kami kuat, kami berani, dan kami mampu untuk menghadapi setiap masalah yang kami hadapi. Tuhan, kami tahu Tuhan ada bersama dengan kami. Engkau ada bersama dengan keluarga muda di tempat ini Tuhan. Memberkati kami semua yang sudah hadir. Bahkan mungkin yang ada di rumah Tuhan, yang sedang Tuhan memerlukan uluran tangan daripada Tuhan. Tuhan juga akan menjamah semuanya. Terima kasih Tuhan. Biar Roh Kudus ada bersama dengan kami. Karena Roh Kudus yang akan memampukan kami, yang akan memberikan kami kekuatan. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu. Inilah menjadi doa kami pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa, kami terima berkat-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Atas nama keluarga Sekina kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Masri dan Ibu Jane yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan ya. Sepanjang berapa bulan ini kita akan belajar terus tentang tema Yohanes 1 ayat 12. Minggu yang lalu kita belajar bagaimana kita diadopsi ya, diadopsi menjadi anak-anak Allah. Dan kita punya tanggung jawab sebagai anak-anak yang udah diangkat oleh Tuhan. Pak, malam ini kita diperjelas lagi dengan 7 hak istimewa. Catat ya, nanti terus belajar dan kita akan menjadi begitu bangga karena kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita semua.
malam ini. Nanti mulai minggu depan kita mungkin sudah mulai dalam latihan-latihan untuk Natal Keluarga Shekinah tanggal 14 Desember. Natal umum tanggal 25 Desember. Yang ikut kom wanita, Natal wanita 12 Desember. Ya, jadi kita sudah mempersiapkan diri untuk memperingati hari kelahiran Kristus. Puji Tuhan. Kita berdoa buat beberapa saudara kita yang tidak bisa hadir malam ini karena kurang sehat. Ya, seperti Ana, Rizky, suaminya Cynthia, kurang sehat ya tiba-tiba tadi sore, dan ada banyak juga yang mengalami batuk pilek ya. Jadi kita minum air yang banyak, cuaca begitu panas, kita jaga kesehatan, banyak makan sayur ya. Puji Tuhan, berdoa terus buat Bapak Aiguan, masih dalam pemulihan pasca operasi. Begitu juga dengan Merly, istri saudara kita Norton ya. Kita akan jalankan persembahan yang kedua untuk pekerjaan Tuhan yang dilayani oleh Bapak Pendeta Masri. Tuhan memberkati apa yang saudara beri. Jangan lupa berdoa terus buat ibadah kita supaya di dalam setiap ibadah ada kegerakan Allah yang luar biasa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau memberikan persembahan yang kedua. Tuhan berkati apa yang kami beri pada malam ini. Tuhan yang mengerti keberadaan kami. Kami mau belajar memberikan yang terbaik buat Tuhan. Karena apa yang kami punya kami dapat daripada Tuhan. Dan kami kembalikan untuk pekerjaan Tuhan. Kami mau lakukan ini dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan. Amin. Saya serahkan kembali kepada Bapak Jaka. Nanti ibadah ditutup oleh Bapak Pendeta Masri dengan doa berkat. Persembahan kedua dijalankan, kita angkat pujian. Tuhan Yesus baik. Berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Sama-sama yuk kita kasih jempol buat Tuhan. Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Haleluya. Terima kasih buat persembahannya Bapak Ibu. Kita akan akhiri ibadah kita. Saya jemput semua untuk bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan Ku Tidak Takut. Nanti doa penutup dan doa berkat Bapak Pendeta Masri. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku.
kasih Tuhan. Malam hari ini kami penuh dengan sukacita. Penuh syukur kami kepadamu ya Tuhan. Di tengah-tengah kesibukan kami membuat waktu untuk Tuhan. Beribadah kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan. Menikmati bayi Tuhan, menikmati firman Tuhan. Dan kami boleh mengerti kami adalah sahabat Tuhan. Tuhan memberitahukan rahasia-rahasia ke depan. Apa yang sementara berlangsung untuk dunia ini. Tetapi Tuhan juga memberitahukan rahasia kami sebagai gereja Tuhan. Gereja yang menang. Gereja yang akan penuh dengan Roh Kudus. Gereja yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji akan nama-Mu ya Tuhan. Aku sudah memberkati kepada umat Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang memimpin pujian, para penyanyi, pemain musik, semuanya Tuhan yang terlibat dalam pelayanan Tuhan sudah memberkati. Terima kasih Tuhan, biar kasih Allah, sukacita penuh itu menjadi bagian kami. Bekerja terus dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, tolong negara dan bangsa kami ya Tuhan. Yang dalam hal ini banyak hal yang salah ataupun yang keliru untuk bangsa kami. Tetapi Tuhan ampuni dan berkati bangsa kami. Berkati pemimpin kami sehingga menentukan kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terpuji akan nama-Mu ya Tuhan. Sebelum kami berpisah dari tempat ini, turunkan berkat bagi kami sekalian. Saudara-saudara yang kekasih, terimalah berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang dan Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan pengentaran Allah Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Yesus datang pada kali yang kedua. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.